Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Agus Nalkusuma, NPM 227534040 dari program studi manajemen informatika. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tugas tentang topologi yang digunakan untuk menghubungkan sebuah laboratorium komputer yang di dalamnya ini memiliki 50 unit komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membuka paket tracernya. Oke, di sini adalah tampilan awal dari paket tracer. Di sini saya akan membuat sebuah topologi star ya. Untuk penjelasannya saya buat di akhir video. Untuk sekarang saya membuat dulu sebuah topologinya. Dimana di sini kita membutuhkan 3 buah switch ya. Kita buat dulu. Nah, karena kita disuruh membuat 50 unit komputer, maka di sini akan saya buat sebuah 20 komputer di switch 0, 10 komputer di switch 1 dan 20 komputer di switch 2. Ya, di sini kita menaruhkan 10 PC di switch 0, empat, 5. Oke, di sini sudah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini kita tambah lagi 10. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini saya sudah membuat 20 PC pada switch yang pertama. Kita membuat lagi di sini 10 switch ya. 1, 2. Oke, di sini sudah terdapat 10 PC pada switch yang kedua. Oke, kita lanjut pada ke switch yang ketiga. Ini kita buat 20 PC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini sudah 11, kita kurang 9, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oke, di sini sudah terdapat total 50 PC ya. Terdapat 50 PC, mungkin di sini kita langsung ya, di sini kita kurang membuat satu buah switch lagi untuk menghubungkan antara tiga switch yang di atas. Kita menggunakan satu switch dan satu server. Ya, di sini kita akan menghubungkan antara switch ini ke dalam PC ini. Kita menggunakan kabel cross strike ya, yang mana sini kita dari switch 1 ke PC 1 ke Ethernet, dan begitu pula kepada PC-PC yang lain. Kedua, pas Ethernet 3, pas Ethernet 4, pas Ethernet 5 di sini, pas Ethernet 6, pas Ethernet 8, pas Ethernet 9. Mungkin kita lakukan hal yang sama pada PC-PC yang lain ya.
Oke, untuk switch yang pertama sudah selesai kita menyambungkan antara PC ke dengan switch menggunakan kabel copper strike ya. Selanjutnya kita menghubungkan ke switch kedua ya, seperti tadi kita menggunakan kabel copper strike. Ini sini kita pasang ethernet satu, lalu kita masukkan pas ethernet, begitu pula ke PC-PC yang lain. Tidak rata 28 PC 22 21 20 PC 29. Diusahakan PC-nya sesuai nomor urut ya, biar tidak tidak pusing nanti ketika kita mau melakukan konfigurasinya. Oke, untuk switch yang kedua ini kita sudah menghubungkan seluruh PC-nya. Selanjutnya kita ke switch yang ketiga ini, kita lakukan hal yang sama menggunakan kabel copper strike. Kita hubungkan antara switch dengan PC ke 30. Kita lakukan hal yang sama pada PC-PC yang lain ya, dengan pas ethernet 0 dan flash ethernet sesuai dengan urutannya. Sudah bisa muter-muter sendiri dia. Ke PC 40 di sini kita akan juga ke setengah 12, ini ke setengah 0, sini ke pasarnya 13, ini PC 4 ke 43. Oke, untuk yang terakhir ini kita sambungkan PC ke 50. Oke, untuk kita menghubungkan PC-PC ini kita menggunakan sebuah switch lagi di sini untuk menghubungkan kepada ke servernya. Untuk menghubungkan antara switch 1 ke switch 2, switch 3 ke switch
utama ini kita membutuhkan kabel copper cross ya, yang mana di sini kita fast ethernet 21, lalu kita hubungi ke switch 4 menggunakan fast ethernet 01, dan lakukan hal yang sama di pada switch yang kedua. Ya, selanjutnya kita di sini untuk menyambungkan antara switch ini ke server, kita menggunakan sebuah kabel copper strike ya. Ini kita sini, oke. Ini kita sudah menghubungkan semua antara switch 1, switch 2, switch 3 ke switch utama untuk menghubungkan switch ini untuk perantara dari 3 switch ini ke pada server utama. Oke, selanjutnya kita di sini akan melakukan sebuah konfigurasi di salah satu switch ya. Oke, mungkin di sini saya akan melakukannya di switch yang pertama. Untuk yang pertama kita masuk ke dalam CLI ya. Dalam CLI ini kita akan membuat sebuah, pertama kita masuk ke dalam enable, configure terminal. Di sini kita akan mengubah sebuah nama switch 0 ini menjadi switch 1. Jadi ya, tentukan adalah hostname 1, switch 1 namanya. Oke, di sini namanya sudah berubah. Lalu kita di sini akan memasukkan perintah untuk kita mendapatkan IP address dengan interface VLAN 1 IP address. Sini kita menggunakan IP address sesuai dengan kebutuhan kita, karena di sini kita dipatok IP addressnya berapa. Di sini kita 192.168.17.1, lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita sini down, kita klik shutdown. Lalu kita keluar dari modenya, kita exit. Oke, lalu kita di sini masuk ke LAN console ya, untuk kita memasukkan password. Oke, di sini kita passwordnya di sini kita masukkan mungkin passwordnya di sini kita masukkan lab. Lalu kita login. Oke, setelah login kita exit. Selanjutnya kita masuk ke enable secret laboratorium. Oke, di sini kita masukkan sebuah password ya, laboratorium. Sebenarnya ini buat passwordnya ini sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Ketika ini kita di sini saya menggunakan password secretnya yaitu laboratorium. Lalu kita enter, lalu di sini kita service password enkripsi, lalu kita exit. Oke, di sini kita sudah keluar ya. Di sini kita copy running startup. Oke, di sini kita akan mengecek MAC address ya dari switch yang pertama. So MAC address table. Oke, di sini sudah nongol ya buat MAC addressnya itu ada VLAN-nya VLAN 1. Untuk MAC addressnya sendiri ada ini, dan untuk type-nya sini dynamic, dan untuk portnya ini dia menggunakan di fast ethernet 0/21. Oke, mungkin di sini kita keluar.
Mungkin di sini kita masuk ke dalam sebuah. Di sini saya menggunakan sebuah topologi. Sini saya menggunakan sebuah topologi star ya. Yang mana topologi star ini ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan. Di sini saya masuk ke dalam kelebihannya dulu. Yang pertama, kelebihan topologi star ini ada banyak. Topologi star ini kelebihannya yang pertama ada kemudahan instalasi dan pemeliharaan. Jadi topologi star ini mudah diinstal dan topologi star ini adalah mudah diinstal dan dipelihara, menambah atau menghapus perangkat pada jaringan yang dapat dilakukan tanpa mengganggu perangkat lain. Jadi di sini ketika misal PC 49 ini dihapus, maka PC-PC yang lain tidak memiliki masalah atau kendala. Jadi di topologi star ini tidak memiliki ketergantungan dari PC satu ke PC lain. Dibandingkan dengan topologi bus atau topologi ring, topologi star lebih mudah dikelola daripada topologi bus dan ring karena tidak ada kebutuhan untuk mengonfigurasi dari setiap perangkat jaringan. Yang kedua ada isolasi perangkat. Setiap perangkat memiliki jalur komunikasi langsung dengan pusatnya yang memberikan isolasi terhadap gangguan dari perangkat lain di jaringan ini. Yang ketiga ada mungkin skabilitas, yaitu mudah untuk memperluas jaringan dengan menambahkan atau menghapus perangkat tanpa mempengaruhi perangkat lain. Itu yang saya sebutkan dari yang awal tadi. Selanjutnya ada kinerjanya dapat mengoptimalkan dengan menggunakan hub atau switch yang berkualitas pada pusatnya ya. Selanjutnya ada deteksi isolasi dan kesalahan. Ini kesalahan suatu saluran dapat mempengaruhi perangkat lain dengan memudahkan isolasi dan masalah. Dan jadi contohnya ketika terdapat salah satu PC yang bermasalah, maka perangkat lain ini dapat mendeteksi atau kita dapat menangani masalah tersebut. Masuk ke dalam kekurangan. Jadi kekurangan topologi star ini adalah jika pusat hub atau switch mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan ini tidak dapat terpengaruh. Oleh karena itu dapat menjadi titik kegagalan tunggal. Yang kedua ada biaya pusat. Jadi pusat yang berkualitas tinggi dapat. Jadi biayanya ini sangat mahal. Jika jaringan memerlukan switch dengan fitur canggih, ini bisa menjadi biaya tambahan seperti ini. Jika switch yang kita jadikan menjadi satu. Selanjutnya adalah keterbatasan performa. Performa jaringan tergantung kepada kapasitas dan pusatnya. Jadi beban tinggi hal ini dapat melibatkan penurunan kinerja, yang mana di dalam 3 switch ini kita gabungkan menjadi satu ke dalam switch ini dan lalu kita sambungkan ke dalam server utama. Selanjutnya ada keterbatasan jaraknya. Jarak antara perangkat dan pusatnya terbatas dengan medium transmisi atau kabel ya. Jadi dalam memilih topologi star ini yang perlu dipertimbangkan sebenarnya dengan kebutuhan spesifik organisasi atau sebuah perusahaan. Sementara kelebihan dan kekurangan ini yang sebenarnya harus dievaluasi. Sebenarnya tidak ada suatu topologi yang cocok untuk semua situasi. Jadi pilihlah topologi yang pasti atau yang sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Sebenarnya topologi ini terdapat beberapa macam kekurangan dan kelebihan dari masing-masing topologi, dari itu faktor keamanan, jaringan, dan cara implementasinya. Oke, mungkin cukup sekian tentang penjelasan saya tentang 50 topologi star yang 30 topologi star dengan 50 unit komputer. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.